Kau pikir kau bebas? Kau pikir hidupmu adalah milikmu sendiri? Jika iya, coba jawab, siapa yang mengendalikan langkahmu? Siapa yang membuatmu takut? Siapa yang mendikte apa yang boleh kau pikirkan dan apa yang harus kau percaya? Kau bukan manusia bebas. Kau hanya sebuah bidak dalam permainan yang bahkan kau tak sadari. Pembukaan, perbudakan tak kasat mata. Manusia modern suka berilusi. Mereka mengira rantai besi sudah lama putus, bahwa perbudakan hanya sejarah yang membusuk dalam buku teks. Tapi inilah kenyataannya, perbudakan belum mati, hanya berubah wajah. Tidak ada cambuk, tidak ada borgol. Yang ada hanyalah aturan, dogma, rasa takut, dan keserakahan yang merantai jiwa-jiwa kosong. Kau diperbudak oleh sistem, oleh kepercayaan yang dipaksakan, oleh ketakutan yang diwariskan. Kau dijejali doktrin tentang surga dan neraka, tentang kebaikan dan dosa, tentang benar dan salah, semuanya dirancang untuk membuatmu tunduk. Apa kau pernah bertanya, siapa yang menentukan itu semua? Dan kenapa mereka begitu ingin kau tetap takut? Fakta-fakta perbudakan modern, perbudakan ekonomi, sistem gaji, utang, dan inflasi membuatmu terus bekerja tanpa akhir. Siapa yang diuntungkan? Bukan kau. Bank-bank besar, perusahaan multinasional, dan segelintir orang yang menguasai sumber daya dunia. Mereka yang berada di puncak piramida ekonomi, menikmati keuntungan dari hasil kerja kerasmu, sementara kau terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka menciptakan ilusi kemakmuran, tawaran kredit mudah, cicilan ringan, dan gaya hidup mewah yang membuatmu merasa harus terus berlari. Namun, semakin cepat kau berlari, semakin jauh tujuan sebenarnya. Ini adalah lingkaran setan yang membuatmu terjebak dalam utang dan ketergantungan. Kau menjadi tawanan dari sistem ekonomi yang tak adil, di mana usaha kerasmu seolah tak pernah cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Padahal, kebebasan sejati bukanlah dalam jumlah uang yang kau miliki, tetapi dalam kemampuan untuk mengendalikan hidupmu sendiri, tanpa tekanan ekonomi yang membelenggu. Bangkitlah dan sadarilah bahwa rantai ini bisa dipatahkan, dan langkah pertama adalah menyadari bahwa sistem ini bukanlah satu-satunya cara hidup. Mungkin tidak mudah, dan akan ada banyak tantangan, tetapi jika kita berani melawan arus dan mencari jalan baru, kebebasan bukanlah sesuatu yang mustahil. Perbudakan dogma, kau dibesarkan untuk takut mempertanyakan kepercayaan, meskipun banyak yang tak masuk akal. Dogma-dogma yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali diterima begitu saja tanpa dipikirkan lebih lanjut. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga agar semua orang tetap di jalur yang sama, tanpa menyadari apakah jalan itu benar-benar yang terbaik bagi mereka. Kita diajari untuk tidak meragukan apa yang sudah dianggap benar oleh masyarakat. Namun, pertanyaan-pertanyaan sederhana bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam dan kebebasan berpikir. Mengapa kita percaya pada sesuatu? Apakah itu karena kita sendiri yakin, atau hanya karena orang lain mengatakan bahwa kita harus percaya? Berani mempertanyakan adalah langkah awal menuju kebebasan dari perbudakan dogma. Ini bukan berarti menolak semua yang datang dari masa lalu, tetapi menilai kembali dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Dalam proses ini, kita mungkin akan menemukan kebenaran yang lebih sesuai dengan diri kita sendiri, dan membangun keyakinan yang benar-benar berasal dari dalam, bukan sekadar warisan sosial yang diterima tanpa pertimbangan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penerima pasif dari kebijaksanaan yang sudah ada, tetapi juga pencipta aktif dari pemahaman baru yang lebih relevan dengan zaman kita. Ini adalah kebebasan sejati dari perbudakan dogma, kemerdekaan untuk berpikir dan percaya dengan hati dan pikiran yang merdeka. Perbudakan sosial, opini publik, standar kecantikan, dan norma budaya memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Seringkali, kita merasa terjebak dalam ekspektasi yang ditetapkan oleh masyarakat. Kita diajarkan untuk mengejar standar kecantikan tertentu, mengikuti tren yang sedang populer, dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Namun, dalam proses ini, kita sering kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi aktor dalam sebuah drama sosial, memakai topeng yang tidak mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kita terseret dalam arus konformitas, takut akan penilaian dan penolakan jika kita menunjukkan diri yang asli. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kita hidup untuk menyenangkan orang lain, atau apakah kita menjalani hidup yang benar-benar kita inginkan?
Pembebasan dari perbudakan sosial ini dimulai dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Menghargai keunikan dan keberbedaan kita, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri, bukan dari pengakuan orang lain. Saat kita berhenti berusaha memenuhi ekspektasi yang tidak realistis, kita akan menemukan kebebasan untuk mengejar kehidupan yang sejati dan memuaskan. Perbudakan teknologi, kau merasa terkoneksi, tapi sesungguhnya kau hanya angka dalam statistik raksasa perusahaan teknologi. Mereka mengumpulkan data tentang setiap gerakan, preferensi, dan kebiasaanmu, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mempengaruhimu, menjual produk, dan bahkan membentuk cara berpikirmu. Seolah-olah, kau memiliki dunia di ujung jari, tetapi sebenarnya, dunia yang mengendalikanmu. Kemudahan teknologi membuatmu terjebak dalam jaringan yang tak terlihat, di mana setiap klik, setiap sentuhan layar, menyumbang pada pemetaan perilakumu. Dalam perbudakan teknologi ini, privasi menjadi barang langka. Setiap aplikasi yang diunduh, setiap situs yang dikunjungi, semuanya menciptakan jejak digital yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengolahnya. Namun, seperti perbudakan lainnya, rantai ini juga bisa dipatahkan. Kesadaran adalah kunci. Dengan menyadari bagaimana data digunakan, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri. Memilih dengan bijak aplikasi dan platform yang digunakan, serta memahami kebijakan privasi yang mengaturnya, adalah langkah awal menuju kebebasan dari perbudakan teknologi. Kita harus menjadi pengguna yang bijaksana, tidak hanya konsumen pasif, dalam ekosistem digital ini. Masalah dan penyebabnya, masalah terbesar manusia modern adalah mereka terlalu nyaman dalam ketakutan. Mereka tak berani melawan, tak berani bertanya, tak berani membebaskan diri. Mereka takut kehilangan status, takut dianggap berbeda, takut dikecam, takut tak punya uang, takut tak diterima. Ketakutan adalah perbudakan yang paling efektif. Kau tidak perlu borgol jika kau bisa membuat manusia takut berpikir. Solusi, bagaimana kita bisa lepas? Pertanyakan segalanya, jangan terima sesuatu hanya karena itu dianggap benar. Cari tahu sendiri, gali lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang kau ajukan akan menjadi kunci untuk membuka pintu kebebasan sejati. Jangan takut untuk meragukan apa yang sudah lama diterima sebagai kebenaran mutlak. Dalam proses ini, kau mungkin akan menemukan perspektif baru, wawasan yang lebih luas, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitarmu. Mungkin tidak semua orang akan menyukai ketika kau mulai mempertanyakan status quo, tetapi ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari individu yang berani bertanya dan menolak untuk menerima sesuatu begitu saja. Jadilah api kecil yang menyalakan perubahan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam masyarakat. Dengan keberanian untuk mempertanyakan, kita dapat membebaskan diri dari belenggu yang tak kasat mata dan mulai membangun dunia yang lebih adil dan bebas bagi kita semua. Teruslah mencari, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti belajar. Kebebasan sejati menanti di ujung jalan yang penuh dengan pertanyaan. Taklukkan ketakutan, apapun yang menahanmu, hadapi. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh rasa takut. Bangkitlah dan temukan keberanian dalam dirimu untuk melawan semua yang membelenggu. Ketakutan hanyalah bayangan yang memudar ketika kita berani melangkah maju. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kebebasan adalah langkah besar dalam perjalanan hidupmu. Mulailah dengan mengenali apa yang sebenarnya membuatmu takut. Apakah itu ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau kehilangan sesuatu yang berharga? Dengan memahami akar dari ketakutanmu, kau bisa mulai menghadapinya dengan strategi yang tepat. Jangan pernah ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitarmu yang dapat memberikan dorongan dan semangat. Kebebasan seringkali merupakan hasil dari usaha kolektif, di mana kita saling menguatkan dan menginspirasi satu sama lain. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi berani bertindak meski dalam ketakutan. Bebaskan dirimu dari belenggu yang tidak terlihat dan mulailah menjalani hidup yang benar-benar kau inginkan. Dunia ini memiliki begitu banyak kemungkinan yang menunggu untuk dijelajahi, dan hanya dengan kebebasan sejati kita dapat menikmatinya sepenuhnya. Bebaskan pikiranmu, berani berpikir beda, berani melawan arus. Kebebasan sejati dimulai dari pikiran. Dengan membuka mata dan pikiran terhadap kemungkinan lain, kita bisa mulai memetakan jalan kita sendiri. Dunia ini dihuni oleh mereka yang berani bermimpi dan berani mengambil langkah pertama menuju perubahan.
Jadilah orang yang merdeka dalam berpikir, yang tidak takut untuk menantang batasan dan mencari kebenaran. Setiap ide baru, setiap inovasi, lahir dari keberanian untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jangan takut untuk berbeda, karena dalam perbedaan itulah terletak kekuatan untuk mengubah dunia. Temukan suara unikmu dan gunakanlah untuk menginspirasi orang lain, untuk menciptakan gelombang perubahan yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Ingatlah, kebebasan sejati tidak datang dari mengikuti jejak orang lain, tetapi dari menciptakan jejakmu sendiri. Jadilah pelopor dalam hidupmu, bukan sekadar penonton. Dengan pikiran yang bebas, langit adalah batasnya dan segala sesuatu menjadi mungkin. Jadilah pengendali hidupmu, jangan jadi boneka sistem. Ciptakan jalanmu sendiri. Temukan keberanian dalam dirimu untuk melawan arus dan menentukan langkah hidupmu sendiri. Setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah takdirnya, dan kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Mulailah dengan mengeksplorasi minat dan passion yang membuatmu merasa hidup. Temukan apa yang benar-benar penting bagimu dan fokuslah untuk mengejar itu, bukan sekadar mengikuti jejak yang sudah ditentukan orang lain. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kebebasan adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan tekad dan keyakinan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membawamu lebih dekat kepada kesuksesan. Bangkitlah setiap kali terjatuh, dan jadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam dunia yang seringkali berusaha menempatkan kita dalam kotak, jadilah individu yang berani melampaui batasan. Dengan pikiran yang terbuka dan semangat yang tak kenal lelah, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kebebasan bagi diri kita dan generasi mendatang. Jangan pernah menyerah pada sistem yang mencoba mengekangmu, karena setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih berarti. Inti narasi, pada akhirnya, perbudakan modern bukan tentang rantai dan borgol, tetapi tentang kontrol pikiran dan ketakutan. Sistem yang ada saat ini tidak dirancang untuk membebaskan manusia, tetapi untuk mengikat mereka dalam siklus tanpa akhir, bekerja, membayar, patuh, dan mati tanpa pernah benar-benar memahami arti kebebasan sejati. Kebanyakan orang memilih diam karena ketakutan lebih nyaman daripada ketidakpastian. Tapi kebebasan sejati tidak datang dari kenyamanan, ia datang dari keberanian untuk berpikir sendiri, untuk mempertanyakan, untuk menolak dikendalikan. Jika kau ingin bebas, langkah pertama adalah menyadari bahwa kau selama ini terikat. Penutup, pesan moral. Dunia ini dibangun di atas rantai-rantai yang tak terlihat. Kau lahir dalam sistem, kau dididik untuk patuh, dan kau dibiarkan mati tanpa pernah benar-benar hidup. Jika kau ingin bebas, kau harus mulai berpikir. Jangan biarkan dunia mengendalikanmu. Jangan biarkan ketakutan menjadi Tuhanmu. Sebab yang hidup dalam ketakutan, tak pernah benar-benar hidup.